jelaskan minggu lalu, yaitu mengenai materi tes deskripsi. Nah, Ustazah kemarin sudah menjelaskan tentang pengertian, ciri-ciri dan struktur. Nah, untuk pertemuan kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang menelaah struktur dan unsur pembahasan tes deskripsi. Nah, nanti akan ada pembagiannya. Nah, untuk struktur dibagi menjadi tiga, yaitu identifikasi, terus ada deskripsi bagian dan kesan atau penutup yang terakhir. Dan yang selanjutnya untuk unsur kebahasannya itu terbagi menjadi 9. Nah, jadi untuk lebih jelasnya lagi, silahkan untuk Soleh dan Soleha menyimak video yang akan Ustazah tampilkan selanjutnya. Oke, selamat menyimak. Baiklah Soleh dan Soleha, langsung saja Ustazah jelaskan materi pada pertemuan hari ini, yaitu mengenai menelaah struktur dan unsur bahasa tes deskripsi. Nah, seperti pertemuannya minggu lalu, Ustazah sudah menjelaskan apa itu tes deskripsi, ciri-ciri dan lain sebagainya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan menelaah struktur apa saja dan unsur bahasanya itu apa saja yang ada di tes deskripsi. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, Ustazah akan membahas terlebih dahulu strukturnya. Nah, di sini ada berapa sih struktur tes deskripsi? Nah, ternyata di sini ada 3. Nah, ya, ada 3 bagian struktur tes deskripsi. Nah, yang pertama yaitu ada identifikasi. Nah, identifikasi ini berisi nama objek yang dideskripsikan, bisa lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, atau pernyataan umum tentang suatu objek. Nah, untuk struktur yang kedua langsung saja ya, itu ada deskripsi bagian. Nah, dari sini deskripsi bagian itu berisi perincian bagian objek, tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Nah, untuk poin kedua ini masih dibagi lagi. Nah, di sini ada jenis pengembangan deskripsi bagian. Nah, untuk jenisnya di sini ada 4. Ustazah akan jelaskan satu persatu ya, Soleh dan Soleha. Nah, untuk jenis yang pertama itu ada deskripsi bagian berdasarkan ruang, yaitu berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Nah, misalnya saat penulis mendeskripsikan bagian pintu masuk, bagian tengah, bagian belakang, si penulis itu mendeskripsikan secara detail ruang-ruangnya atau ciri-cirinya itu seperti apa ya. Langsung saja kita ke poin selanjutnya. Yang kedua itu ada deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Nah, misalnya saat akan mendeskripsikan sebuah pantai, jadi digambarkan bagian-bagiannya, seperti bagian bawah lautnya itu seperti apa, bibir pantainya itu seperti apa, ombaknya, pasirnya, pemandangannya, serta tumbuhan yang ada di pantai. Jadi memang dideskripsikan secara detail bagian-bagiannya. Nah, untuk yang poin ketiga itu ada deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu yang berlangsung. Nah, maksudnya untuk bagian ini itu berisi perincian mulai bagian awal, mulai meningkat hingga puncak inti sampai dengan penutup. Nah, misalnya saat penulis mendeskripsikan suatu pementasan, jadi mendeskripsikannya itu mulai dari awal, terus adegannya seperti apa hingga puncak adegan, terus mulai menyeluruh hingga penutup. Jadi memang benar-benar terstruktur saat mendeskripsikan sebuah pementasan itu. Nah, untuk yang poin yang terakhir itu ada deskripsi bagian berupa pemfokusan. Nah, untuk bagian ini itu berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan, jadi difokuskan nih. Contohnya Soleh dan Soleha menyukai ruang belajar Soleh dan Solehah di rumah. Jadi bagian yang paling disukai apa nih? Tempat belajarnya, mungkin dari tempat duduknya itu seperti apa, membuat nyaman, nah dengan warna cat yang menarik dan lain sebagainya. Jadi memang difokuskan satu titik seperti itu. Baik, nah langsung saja kita ke slide selanjutnya, itu di poin ketiga ada simpulan dan kesan. Nah, saat penulis membuat suatu teks deskripsi itu memang harus ada simpulan atau kesannya. Jadi memang dari ketiga struktur itu harus lengkap. Yang pertama ada identifikasi, terus yang kedua ada bagian deskripsi bagian, dan yang ketiga ada kesimpulan. Nah, sudah jelas ya Soleh dan Solehah. Oke, Ustazah akan lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu mengenai unsur penggunaan bahasa. Nah, di sini untuk unsur penggunaan bahasa dibagi lagi. Nah, di sini ada
ada 9 poin ya, memang cukup banyak. Jadi soleh dan soleha silahkan dicermati bersama apa saja yang akan nanti Ustazah jelaskan. Oke, Ustazah akan menjelaskan bagian yang pertama terlebih dahulu. Nah, untuk poin yang pertama yaitu ada penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Nah, maksudnya seperti apa ini? Dan langsung saja Ustazah ke contohnya ya. Nah, di sini ada suatu kalimat, ibuku orang yang sangat baik ya. Nah, jika dideskripsikan dan menjelaskan ya. Jadi jika dideskripsikan lebih jelasnya menggunakan kalimat seperti ini. Dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Jadi di sini memang penulis benar-benar mendeskripsikan sifat seseorang ibu yang sangat baik itu seperti ini. Jadi konkret, jelas gitu ya. Oke, kita ke poin yang kedua. Nah, di poin kedua ini penggunaan kalimat yang menggunakan carapan panca indera. Nah, di sini kan panca indera macam-macam, bisa dilihat, bisa didengar, serta bisa dirasakan. Nah, kita langsung ke contoh ya. Jadi di sini seorang penulis itu saat membuat itu seolah-olah bisa dilihat oleh pendengar, bisa didengar, terus bisa dirasakan. Nah, di sini untuk contoh yang pertama itu seolah-olah bisa dilihat seperti ini. Pantai panjang dengan pasir putihnya. Ya, nah di situ kan penulis menggambarkan pantai panjang dengan pasir putih. Nah, seolah-olah jadi saat ada pembaca itu berarti melihat pantainya itu panjang dengan pasir putih seperti itu. Nah, sekarang yang selanjutnya itu seolah bisa didengar. Nah, contohnya pada kalimat debur ombak pantai terdengar berirama. Nah, jadi memang dari kata tersebut seolah-olah itu kita bisa mendengar deburan ombaknya itu seperti apa. Seperti ini, terdengar berirama. Nah, yang selanjutnya itu seolah bisa dirasakan. Nah, di sini pada contoh kalimat udara itu terasa sangat sejuk, sangat segar. Nah, jadi di situ kan seolah-olah itu membuat bisa dirasakan oleh pembaca. Nah, seperti itu ya, soleh dan soleha. Lanjut saja kita ke poin yang ketiga. Nah, di poin yang ketiga ini ada penggunaan kata dengan kata dasar KPTS. Nah, di sini langsung saja ke contohnya. Di sini ada kalimat pantai Karimun Jawa sungguh memesona. Nah, maksudnya seperti ini. Jika ditelaah penulisan katanya, di sini ada kata dasar pesona. Nah, jika ditambah awalan men, ya. Nah, ini kan untuk kata dasar pesona itu kan awal hurufnya itu ada kata P. Nah, jadi kata P ini luluh menjadi M karena setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan huruf P ya. Jadi melebur sehingga menjadi memesona. Oke, selanjutnya ke poin yang keempat, yaitu penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Nah, di sini ada kata indah. Nah, jadi sinonim itu kan persamaan kata. Nah, persamaan katanya indah itu bisa elok, permai ataupun molek. Nah, selanjutnya itu di poin selanjutnya ada penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Nah, langsung ke contohnya ya. Di sini ada kata depan di. Jika dibuat kalimat itu menjadi drama tari kolosal Arya dipentaskan di area Monas. Jadi awalan di itu bisa diletakkan pada suatu tempat atau bisa suatu kata ya. Nah, untuk poin selanjutnya itu penggunaan kata khusus. Nah, di sini kan biasanya kalau ada kata khusus pasti ada kata umum. Nah, di sini kan terdapat pada kalimat ya, pada kata. Nah, di sini kata umumnya itu melihat. Jika dikhususkan ya, namanya melihat itu kan banyak yang dilihat. Jika dikhususkan bisa melihat TV atau menyaksikan suatu pementasan atau memandang, terus mengamati dan memerhatikan. Jadi lebih dikhususkan, melihatnya itu melihat apa. Terus di poin selanjutnya itu ada penggunaan kata depan di pada huruf kapital. Nah, di sini terdapat pada contoh penempatan kata di itu, kata depan di itu terdapat pada tempat. Nah, di Lombok, di Toraja, seperti itu ya. Jadi kan untuk penggunaan huruf kapital pada tempat itu kan
besar, jadi bisa di Toraja, di Lombok atau di Lampung seperti itu. Nah, untuk poin selanjutnya itu kalimat bermajas. Nah, di sini biasanya saat mendeskripsikan itu terdapat kalimat yang bermajas ya. Nah, di sini terdapat pada contoh angin laut mengelus wajah. Nah, di sini kan jika dijelaskan angin laut itu tidak bisa mengelus wajah, berarti ini terdapat majas, yaitu majas personifikasi. Yang terakhir yaitu penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Nah, di sini contohnya terdapat kata indah, elok, permai. Nah, jika dibuat kalimat pantai indah nan permai, jadi membuat terdapat kata-kata yang bervariasi seperti itu. Soleh dan soleha, baiklah itu yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga bisa difahami. Jadi setelah menyaksikan video ini, silahkan untuk lebih jelasnya Ustazah sudah menyiapkan deskripsi materinya, nanti bisa dilihat ya di bawah video ini. Oke, semangat terus belajar. Terima kasih. Demikianlah tadi pemaparan materi pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustazah dapat diterima baik oleh soleh dan soleha, dan semoga soleh dan soleha juga bisa belajar lebih banyak lagi dengan membuka materi-materi yang ada di buku maupun internet. Baiklah, di sini Ustazah juga sudah menyiapkan untuk kuis dan tugasnya. Nah, silakan nanti dikerjakan dengan baik, dengan teliti. Oke, selalu semangat belajar. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.